agar tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun Bapak Presiden Jokowi. Baik. Ibu, monggo. Selamat malam semuanya, selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo yang ke-61. Dan hari ini saya juga merasa sangat-sangat senang sekali melihat Pak Jokowi hadir di acara Rakernas PDI Perjuangan. Karena setelah Ibu Megawati berpidato, ini kemudian dilanjutkan dengan acara tumpeng bersama. Tumpengan merayakan hari ulang tahun Presiden Jokowi. Jadi di atas panggung itu ada Ibu Mega, Pak Jokowi, Mas Prananda, Mbak Puan, dan Sekjen Hasto Kristianto. Ini adalah sebuah gambaran betapa romantis, hangat, dan solidnya PDI Perjuangan hari ini bersama Presiden Jokowi. Dan ini bisa menjawab semua tuduhan-tuduhan pengamat politik yang mengatakan bahwa ada kerenggangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan kalaupun misalkan tuduhan-tuduhan kerenggangan masalah itu benar, maka hari ini dengan tumpengan ini menunjukkan, menjawab semua keraguan bahwa semua permasalahan itu sudah benar-benar selesai. Dan bagi saya ternyata ketika melihat video ini gitu ya, saya merasa sangat bersemangat sekali dan rasanya optimis sekali bahwa 2024 pasti bisa kita menangkan. Merdeka! Merdeka dari kelompok radikal dan bapak politik identitas. Jadi kalau misalkan ada partai sebelah dukung bapak politik identitas, ya tinggal kita siram aja itu. Pasti kita menang gitu. Dan hari ini di ulang tahun Presiden Jokowi ini, saya yakin banyak masyarakat warga yang ingin mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi dan ingin memberikan sesuatu. Dan saya juga merasa hal yang sama. Tapi apa yang mau kita berikan kepada Pak Jokowi gitu, sebagai presiden gitu kan? Kalau kepada teman-teman kita bisa kasih barang-barang yang mungkin mereka suka, mereka butuh, mereka perlu gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi ini kan presiden, punya semuanya. Jadi hari ini saya ingin membahas soal kado-kado istimewa dari Presiden Joko Widodo kepada jutaan masyarakat di Indonesia. Dan ini nampaknya gak disadari, gak dimengerti, atau gak dipahami, atau dianggap biasa aja dan seperti gak pernah ada gitu ya. Karena kalau misalkan kita bicara infrastruktur gitu ya, yang jalan tol yang dibangun di era Pak Jokowi ini 1.900 km dalam 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, itu sangat-sangat tinggi sekali dan berbanding positif dibandingkan 40 tahun sebelumnya. Karena di Presiden SBY dan sebelumnya gitu ya, 40 tahun terakhir, itu jalan tol yang dibangun cuma 780 km. Sementara Pak Jokowi 1.900. Jadi berapa kali lipatnya? Tuh susah lah dihitungnya gitu. Apalagi cuma dibandingkan sama Pak SBY, wah udahlah. Susah kita lihatnya gitu ya. Gak sebanding sama sekali. Jadi kalau soal infrastruktur, jalan tol, kemudian bandara, pelabuhan, waduk, irigasi, itu kan ada di depan mata kita dan semua orang bisa ngelihat, gampang sekali kita merasakan manfaatnya gitu ya. Ya semisal jalan tol Surabaya-Jakarta misalkan yang dulu dianggap gak akan ada orang lewat gitu ya. Tapi hari ini penuh, mau berangkat siang, malam, jam berapapun penuh tuh sepanjang jalan. Udah banyak orang pakai gitu, dan itu menunjukkan betapa visionernya seorang Presiden Jokowi. Dan bila ada orang yang bertanya apa prestasi, apa pekerjaan Presiden Jokowi, mungkin mereka itu buta atau selama ini tinggalnya tuh di goa, nggak pernah jalan-jalan. Makanya nggak tahu. Tapi ya sekali lagi, soal infrastruktur itu mudah kita lihat dan semua orang bisa bercerita. Tapi ada 3 kado yang menurut saya ini sangat-sangat luar biasa dari seorang presiden kepada jutaan masyarakat di Indonesia. Yang kita mungkin anggap ini remeh dan bukan hal yang luar biasa gitu. Yang pertama adalah kartu PKH.
PKH ini adalah program keluarga harapan. Jadi bantuan tunai kepada keluarga masyarakat dari keluarga miskin atau punya balita, ibu hamil, atau punya anak yang sedang bersekolah. Jadi kalau kita tahu anak sekolah itu kan sekarang sampai SMA itu gratis gitu ya, nggak usah bayar. Nah ini masih ditambah lagi dengan dana cash dari pemerintah, itu dibayarkan bertahap. Dan itu sesuai dengan tingkatan. Kalau yang SMA itu sekitar 2 juta per tahun, SMP itu 1,5, SD itu 900.000 gitu ya. Dan ibu hamil berapa? Intinya satu keluarga itu ini dihitung gitu, berapa kebutuhannya. Ada yang 500.000 per orang, ada yang 250.000. Tiap daerah itu beda-beda. Nah, kalau soal bantuannya itu biasa gitu. Di era Pak SBY juga banyak bantuan-bantuan yang seperti itu. Meskipun nggak secanggih Presiden Jokowi. Karena di era Pak Jokowi ini bantuan dari pemerintah pusat langsung sampai kepada rekening penerima. Ajaib ya. Ya nggak ajaib sih, gampang sih gitu. Dan dulu sebenarnya sudah bisa dilakukan di era Pak SBY. Cuma nggak dilakukan. Baru bisa dilakukan, diterapkan di era Pak Jokowi gitu. Karena pada prosesnya ini masyarakat ini diberikan kartu ATM sendiri gitu ya. Dibukakan rekening di bank setiap daerahnya gitu. Jadi tiap daerah itu ada bank yang ditunjuk oleh BUMN untuk mengurusi soal PKH. Ya ada Mandiri, BRI, BNI gitu. Nah, nanti setiap orang itu punya kartu ATM. Nah, setiap orang yang penerima PKH yang kelas menengah, bukan kelas menengah, kelas bawah ini gitu ya. Ini nanti bisa mengambil uangnya langsung di ATM. Jadi nggak ada perantara kepala desa, bupati, gubernur, nggak ada. Langsung dari pemerintah pusat sampai kepada rekening masyarakat gitu. Nah, yang luar biasa dari program ini bagi saya adalah bagaimana Presiden menguji, memberikan pendidikan, pelatihan revolusi mental kepada masyarakat untuk bisa menggunakan ATM. Ini bagi teman-teman yang nonton mungkin receh sekali gitu. Mungkin semua kalian ini bisa pakai ATM. Itu bukan hal yang luar biasa lah. Tapi entah kalian percaya atau enggak gitu ya, di masyarakat pedesaan banyak sekali orang nggak bisa pakai ATM. Banyak banget. Jadi kalau kita mau melihat life skill di era digital seperti sekarang itu kan banyak orang manusia modern ini harus punya life skill, misalkan kayak nyetir, bisa nyuci, bisa masak gitu. Bisa baca maps, bisa main sosmed. Itu kan life skill di era modern gitu ya. Nah, di masyarakat pedesaan itu masih banyak yang belum bisa pakai ATM gitu. Jadi pakai ATM ini semacam life skill lah gitu ya. Yang kita punya, kita bisa, tapi kita nggak nyadar bahwa itu adalah bagian dari life skill gitu. Nah, masyarakat ini kalau mereka sudah punya PKH, punya kartu ATM, ini kan mereka terpaksa harus belajar gitu untuk ngambil uang gitu. Dan ini membangkitkan mental mereka bahwa mereka itu juga punya ATM, juga punya dan juga bisa menggunakan. Ini jadi membuka pandangan, wawasan mental mereka yang selama ini ngerasa bahwa ATM itu hanya untuk menengah ke atas, untuk orang-orang kaya, untuk yang punya uang gitu. Tapi sekarang mereka juga punya, sehingga dalam pandangan banyak teman-teman atau saudara-saudara kita gitu ya, ketika mereka punya PKH, yang mereka dapatkan bukan cuma soal uangnya, tapi soal kepercayaan dirinya bahwa mereka juga bisa sama seperti yang lain, bisa juga maju, bisa juga punya ATM. Ini luar biasa gitu, dan saya nggak kebayang betapa hebat revolusi mental yang sedang dijalankan tanpa kata-kata dan tanpa narasi dari presiden atau pemerintah pusat gitu ya. Dan yang kedua adalah sertifikat tanah. Ini Presiden Jokowi itu kan sering kunjungan kemana-mana gitu, lalu kemudian ngasih sertifikat gitu ya, ribuan, belasan ribu, dan kalau total mungkin sudah jutaan sertifikat sudah diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Ini bagi sebagian orang mungkin nggak penting ngapain presiden kasih sertifikat gitu ya. Tapi bagi saya gitu ya, sertifikat ini seperti sebuah kepercayaan antara pemerintah kepada masyarakatnya, dan ini bisa menambah nilai aset yang dimiliki oleh warganya. Karena kalau kita punya tanah tapi nggak ada sertifikatnya, maka yang kita punya cuma tanahnya. Yang bisa kita tanam ya udah,
nggak ada nilainya. Tapi kalau kita punya sertifikat, ini bisa digadaikan, bisa dijaminkan ke bank untuk pinjam uang dan bisa menambah usaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Dan dalam pandangan saya gitu ya, satu-satunya cara untuk membangkitkan ekonomi masyarakat ini cuma memang dengan cara pinjam ke bank. Karena itulah yang paling aman, paling sportif, paling murah dari sisi pembungaan gitu. Ya kalau kita mau pinjam ke rentenir kan wah besar sekali gitu. Nah Pak Jokowi ini melakukan revolusi mental yang luar biasa kepada masyarakat, dikasih sertifikat. Dan mereka-mereka yang mau ngurus sertifikat, ini ada namanya pemutihan, itu berlangsung setiap tahun, selalu ada gitu. Gratis, bayar sih sekitar 200-300 ribu kalau nggak salah. Tapi itu sangat terjangkau sekali dibandingkan kita ngurus sertifikat langsung sendiri ke Badan Pertanahan gitu ya. Dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di era Pak SBY gitu ya, di era Pak Jokowi ini ketika kita membuat sertifikat tanah itu prosesnya sangat-sangat cepat sekali. Dan kalaupun misalkan lambat gitu ya, ada coba yang menghambat gitu ya. Tapi minimal kita tuh kalau proses ngurus sendiri bisa. Kalau dulu harus lewat calo, harus bayar mahal sekali gitu. Dan hari ini nih dibuka semuanya sehingga kompetisi atau peluang orang untuk maju dengan aset-aset yang mereka miliki untuk dijaminkan ke bank ini terbuka semuanya gitu, terbuka ke semua orang dan bahkan yang masyarakat kecil dikasih gratis. Ini kan apa ya? Ya kado istimewa kepada jutaan masyarakat Indonesia gitu. Lalu kemudian yang terakhir ini yang ketiga adalah dana desa. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gitu ya, di setiap desa itu kan di era Presiden Jokowi itu terjadi pembangunan yang sangat-sangat masif. Menurut data Presiden Jokowi, selama pemerintahannya ini sudah membangun 227.000 kilometer dengan dana desa ini gitu. Jadi di desa-desa itu dibangun jalan-jalan. Mungkin bagi kalian juga ngapain bangun jalan? Orang nggak makan aspal. Tapi setahu saya gitu ya, sebagai orang desa yang tinggal di desa gitu ya. Kalau kita mau jalan ke pantai, kita mau jalan ke ladang gitu ya, itu nggak ada jalannya. Dan bagi kami gitu ya, rasanya itu ya biasa aja gitu. Emang dari dulu kayak gitu, dari zaman penjajahan udah kayak gitu. Tapi hari ini di era Pak Jokowi gitu ya, ini jalan-jalan kecil yang masuk ke ke ladang-ladang gitu ya, ke jalan-jalan sempit semuanya dibangun. Jadi orang sekarang mau ngarit, mau datang ke ladang, mau nyiram, mau apalah petani-petani itu udah pakai motor, jalan semuanya asik gitu. Mereka mau ngangkut hasil panen itu mudah semuanya. Jadi kebayang nggak? Dana ratusan triliun, menurut data 468 triliun dikasih kepada semua desa, sekitar 75.000 desa gitu ya, untuk membangun desanya masing-masing. Jadi uang dari pusat ini kemudian dibuat untuk bangun desa. Dan uang ini itu ya dipakai sama masyarakat sekitar karena yang kerja masyarakat sekitar. Bagi sebagian orang mungkin itu biasa, ya iyalah uang pemerintah gitu ya, bisalah dibangun nggak gitu. Tapi bagi saya pelajaran pentingnya bukan soal jalannya, bukan soal seberapa banyak yang dibangun, tapi soal sistem dan ide gagasan yang sangat-sangat unik sekali dari seorang Presiden Jokowi. Karena kalau ini mau dibangun oleh pemerintah pusat nggak bisa. Kalau ini mau dibangun sama pemerintah kota, provinsi atau daerah gitu ya, susah gitu. Nggak akan secepat ini, tapi ini kan dikasih ke desa-desa, kerjakan sendiri, dan semuanya langsung bergerak bersama. Inilah yang menjadi contoh gambaran gotong royong di era Presiden Jokowi. Dan nggak cuma soal jalan, irigasi, jembatan, penahan tanah gitu, atau pembatas air laut dengan tanah gitu. Itu juga dibangun dan boleh menggunakan dana desa. Dan ribuan jembatan, ribuan irigasi sudah dibangun dan langsung bermanfaat kepada masyarakat. Dan inilah yang bagi saya, menurut saya, tiga hal ini adalah sebuah kado istimewa dari Presiden Jokowi kepada jutaan masyarakat Indonesia untuk membangkitkan mental mereka, untuk membuka peluang dan membuka kompetisi seadil-adilnya
merata kepada semua orang sehingga bisa berkompetisi dan berusaha gitu ya untuk mandiri, dan terakhir bisa bermanfaat kepada semua orang. Dan saya nggak tahu presiden setelah ini siapa, tapi saya berharap ada lagi yang seperti Presiden Jokowi atau lebih baik dari Presiden Jokowi yang bisa melanjutkan program-program ini dan menambahkan dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih kepada Presiden Jokowi, terima kasih untuk semua kado istimewa kepada masyarakat pedesaan dan sudah kita rasakan hari ini. Semoga semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bisa dilanjutkan, sekali lagi bisa dilanjutkan oleh siapapun penerusnya dari PDI Perjuangan. Merdeka!